Kompas Siang Bali untuk Anda bersama saya Glenny Soktania. 23.000 orang meninggalkan Jakarta melalui stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Jumat pagi. Ini adalah lonjakan jumlah penumpang jelang Lebaran. Jumlah keberangkatan di stasiun Pasar Senen mengalami lonjakan dari hari ke hari dan Jumat pagi ini mencapai 23.000 penumpang. Total tingkat okupansi volume penumpang kereta api jarak jauh melalui stasiun Pasar Senen dan Gambir mencapai 90 hingga 99% dalam rentang waktu 17 sampai 23 April 2023. Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus mudik pada 19 hingga 21 April 2023. Total pemudik diproyeksikan mencapai 123 juta orang. 23.000 pengguna jasa yang berangkat dari stasiun Pasar Senen, kemudian untuk stasiun Gambir itu terdapat sekitar 12.700 pengguna jasa yang berangkat. Mulai 12 April sampai dengan tanggal 3 Mei itu H-10 sampai dengan H+10, terdapat ketersediaan tiket sampai dengan 1 juta untuk ketersediaan tempat duduknya, itu dari area Daob 1 Jakarta. Nah, sampai dengan saat ini dari jumlah tersebut sekitar 540.000 diantaranya itu sudah dipesan atau sudah terjual. Itu mayoritas memilih jadwal keberangkatan di tanggal-tanggal favorit, yaitu tanggal 17 April sampai dengan tanggal 23 April. Sementara itu di Terminal Pulau Gebang hari ini ada 300 penumpang yang berangkat ke arah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Pulau Sumatera. Saat ini tim pengelola Terminal Pulau Gebang menyiapkan 250 armada bus. Dan pekan ini area keberangkatan dipadati penumpang menuju ke arah selatan yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Ada rekan kami yang memantau perkembangan arus mudik jelang Lebaran. Ada Gracia Adur di Terminal Pulau Gebang dan Francisco Donasiano di Stasiun Pasar Senen. Kita ke Gracia terlebih dahulu. Gracia, sudah berapa banyak pemudik yang melalui Pulau Gebang? Baik Glenis dan juga saudara, dari pagi tadi sekitar pukul 9 hingga siang ini sudah menunjukkan waktu sekitar pukul setengah 12 siang waktu Indonesia Barat. Suasana di Terminal Pulau Gebang masih ramai. Ada 330 penumpang yang hari ini akan diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang menuju ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga ke Sumatera Barat, saudara. Nah, hari ini jumlah penumpang bisa dibilang sudah cukup ramai dan baru saja ini penumpang yang berangkat dari arah Jakarta menuju ke Jawa Timur, khususnya di Pulau Madura ini sudah diberangkatkan. Tinggal menunggu penumpang dari dari Jakarta menuju ke arah Sumatera yang akan diberangkatkan sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Nah, seperti apa perbedaannya? Berikut ada keterangan dari Ketua Pengelola di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Informasinya dari tanggal kemarin ya 10 itu udah mulai signifikan, udah mulai rame lah di keberangkatan maupun di checkpoint. Itu untuk luar daerahnya sekitar Sumatera. Itu paling terbanyak tuh Sumatera. Penambahannya sekitar 50 orang dari volume yang seperti biasa. Saat ini kan udah PPKM udah dicabut. Jadi takutnya ada penambahan kebutuhan juga. Jadi mau nggak mau ya kita persiapan semaksimal mungkin di terminal terbaru untuk armadanya itu sekitar 250-an per hari lah. Itu 2 shift, 2 gelombang lah. Pagi sampai sore sampai jam 9. Termasuk bis malam juga lah penambahannya dia sampai jam-jam sekitar jam 12 dini hari lah. Jadi Glenis dan juga saudara, ada 2 perbedaan yang cukup signifikan di jumlah penumpang dan juga moda transportasi ya, jika dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau di tahun ini saudara, ini tentunya
mempersiapkan ada 250 moda transportasi. Bahkan ini menyiapkan ada sekitar 2 gelombang keberangkatan. Kalau tahun lalu ketika suasana pandemi COVID-19 dan masih ada sejumlah batasan, ini tahun lalu hanya disiapkan 1 gelombang keberangkatan saja. Nah, untuk sekarang ini disiapkan 2 gelombang karena antusiasme dari masyarakat ini cukup tinggi untuk mempersiapkan mudik lebaran di tahun 2023 tahun ini, Gladys. Lantas kapan puncak jumlah pemudik di Pulau Gebang, Gracia? Tadi disampaikan oleh kepala pengelola dari Terminal Pulau Gebang menyampaikan H-3 menuju hari Lebaran ini akan diprediksi mengalami lonjakan penumpang saudara, yaitu sekitar tanggal 18 hingga 19 April 2023. Kalau tahun lalu itu jumlah penumpangnya ada 4.500, tahun ini peningkatannya bisa 2 kali lipat, yaitu bisa mencapai 9 hingga 10.000 penumpang yang akan diberangkatkan sekitar tanggal 18 hingga 19 April 2023 saudara. Maka antisipasinya akan seperti apa jika terjadi lonjakan, maka akan dipersiapkan moda transportasinya seperti itu saudara. Nah, kemudian ada pun sejumlah kesiapan yang dilakukan untuk agar proses perjalanannya ini juga cukup aman. Jadi Terminal Pulau Gebang sendiri ini sudah memeriksa semua mesin, kemudian kesiapan mesin yang ada di transportasi umum yaitu bus ini saudara. Mulai dari kampas remnya, kemudian olinya, bahkan bannya ini sudah diperiksa jauh-jauh hari saudara. Nah, begitu pula ini tujuannya agar semua perjalanan, semua penumpang bisa selamat sampai ke tujuan, Glenis. Baik, terima kasih Gracia Adur dari Terminal Pulau Gebang. Kita menuju ke Stasiun Pasar Senen bersama dengan Francisco Donasiano. Sisko, puncak pemudik menggunakan kereta ini dalam beberapa hari ini akan juga meningkat. Sementara saat ini masih masa pandemi. Apakah masih ada syarat khusus bagi pemudik yang menggunakan kereta api? Baik, selamat siang Glenis dan juga saudara. Benar ada syarat dalam melakukan perjalanan kereta api khususnya yang jarak jauh di Daop 1 PT KAI yang berada di Jakarta. Yaitu adalah di Stasiun Pasar Senen di mana masyarakat ataupun juga calon penumpang wajib untuk vaksin COVID-19 booster untuk masyarakat yang ataupun juga calon penumpang yang berusia lebih dari 18 tahun. Persyaratan ini dimaksudkan ataupun juga sudah dilakukan sebenarnya dari Desember 2022 lalu berdasarkan surat edaran dari Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian Kesehatan. Tentunya hal ini untuk menjaga protokol kesehatan meskipun tidak seketat di tahun-tahun sebelumnya di mana pandemi COVID-19 terjadi seperti itu Gladys dan juga saudara. Dan berikut untuk lebih jelasnya terkait syaratnya agar masyarakat ini bisa mudik asyik di tahun 2023 ini dengan menggunakan kereta api. Berikut kami hadirkan kutipan wawancara dari Kepala Humas Daop 1 PT KAI Jakarta yang telah kami rekam sebelumnya. Kita lakukan terus-menerus informasi kepada pengguna agar tidak melupakan persyaratan yang menjadi ketentuan pada saat akan menggunakan KA jarak jauh, yakni persyaratan vaksin. Itu masih menjadi persyaratan untuk dapat menggunakan KA jarak jauh ya. Itu ada ketentuan untuk usia 18 tahun ke atas, ini sudah wajib divaksin ketiga atau booster. Kemudian untuk usia 13 sampai dengan 17 tahun ini sudah wajib divaksin kedua. Sementara untuk usia 6 sampai 12 tahun kalau belum divaksin bisa tetap menggunakan KA jarak jauh asalkan perjalanan didampingi oleh orang dewasa yang memenuhi persyaratan. Dan di Daop 1 Jakarta PT KAI juga menyediakan untuk layanan vaksin gratis dari pukul 8 hingga pukul 12 setiap harinya. Namun kuotanya terbatas tergantung kesediaan dari vaksin yang bekerja sama dengan dinas kesehatan yang ada di masing-masing daerah, khususnya kalau tempat kami melaporkan ada di wilayah Pasar Senen. Nah, sehingga ini harus menjadi perhatian juga bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan agar mudiknya tetap asyik di tahun 2023 ini dengan vaksin COVID-19. Kalau bisa memang tadi juga disarankan oleh Kepala Humas sendiri adalah 1 hari sebelumnya agar perjalanan juga semakin menyenangkan seperti itu. Glenis. Lantas bagaimana antisipasi bila masih ada lonjakan pemudik? Apakah ada kereta tambahan yang disiapkan? Oke, ada pertambahan
perjalanan ataupun juga ketambahan menjadi 303 sehingga total untuk perjalanan ini adalah 1.513 perjalanan kereta api yang akan dilakukan penambahan seperti itu oleh PT KAI. Nah, total kemudian dari H-10 Lebaran, kemudian H+10 Lebaran ini dari PT KAI sendiri menyediakan untuk di Daop 1 ini 1 juta tiket perjalanan, di mana 500.000 lebih di antara ini juga sudah habis terjual, Glenis dan juga saudara. Nah, yang kemudian disampaikan oleh pihak KAI sendiri khususnya di Daop 1 adalah rute ataupun juga waktu favorit dari masyarakat untuk melakukan perjalanan. Ini adalah H-5 atau pada tanggal 17 April 2023 hingga H+2 atau pada 23 April 2023. Nah, dari berdasarkan informasi yang kami dapatkan untuk okupansinya sendiri, Glenis dan juga saudara, mencapai 90 hingga 99% tiket penjualannya. Sehingga nantinya bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan di tanggal-tanggal tersebut dan tidak mendapatkan tiket bisa mengatur jadwal perjalanan di hari yang lain. Nah, untuk mengatasi lonjakan penumpang khususnya di hari-hari tersebut yaitu dari tanggal 17 hingga tanggal 23, memang sejumlah fasilitas ini dilakukan dan ditingkatkan seperti itu Glenis. Mulai dari kamar kecil, kemudian musola juga diperbaiki seperti itu. Kemudian juga ditambah fasilitas tempat duduk bagi masyarakat dan juga lokasi bermain bagi anak-anak yang membawa ataupun juga dibawa oleh orang tuanya. Kemudian yang juga menarik di stasiun Pasar Senen ini, Glenis dan juga saudara, nantinya ada petugas customer service mobile seperti itu yang akan membantu masyarakat ataupun juga calon penumpang yang datang bagi yang tidak mengetahui bagaimana cara untuk mencetak tiket yang berada di sini. Hal ini ditujukan untuk mengurai kepadatan ataupun juga memudahkan bagi para calon penumpang yang akan diberangkatkan pada hari ini. Nah, dari hari ini sendiri, Glenis dan juga saudara, total ada 23.000 masyarakat ataupun juga calon penumpang yang diberangkatkan pada hari Jumat ini. Sehingga memang persyaratan fasilitas juga sudah ditingkatkan dan juga persyaratan yaitu vaksin harus benar-benar dipahami oleh masyarakat agar mudiknya tetap asyik di tahun 2023 ini dengan menggunakan kereta api. Kembali ke Anda, Glenis. Baik, terima kasih Francisco Donasiano langsung dari stasiun Pasar Senen. Sebelumnya ada Gracia Adur dari Terminal Pulau Gebang. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.